Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda Anda, yakinlah ini bukan sebuah kebetulan. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, video ini adalah salah satu bentuk kasih sayangnya. Sebuah teguran lembut, pengingat hati, atau bahkan petunjuk yang Allah kirimkan tepat di waktu Anda paling membutuhkannya. Maka luangkanlah sejenak waktu Anda. Tenangkan pikiran, bukalah hati, dan dengarkan video ini hingga selesai. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi wasilah kebaikan, menjadi cahaya yang menuntun langkah, dan menguatkan iman kita semua. Sebelum melanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Bukan semata untuk mendukung channel ini, tetapi sebagai niat baik agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan untuk Anda yang sudah subscribe, semoga Allah membalas dengan kesehatan yang sempurna, rezeki yang lancar dan halal, urusan yang dimudahkan, serta keluarga yang selalu diliputi keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Teras rumah adalah wajah pertama dari tempat tinggal kita. Di sanalah kaki pertama kali melangkah saat pulang, dan dari sanalah tamu menilai sebelum masuk lebih jauh. Teras bukan sekadar bagian luar rumah, tapi pintu awal tempat energi, suasana, dan kesan pertama masuk ke dalam kehidupan keluarga. Dalam pandangan Islam, rumah adalah tempat berlindung, tempat menenangkan jiwa, dan tempat tumbuhnya keberkahan. Maka bagian terluarnya pun tidak boleh disepelekan. Banyak orang heran, mengapa hidup terasa berat, rezeki seperti seret, usaha selalu mentok, padahal sudah bekerja keras dan berdoa. Tanpa disadari, ada kebiasaan kecil di teras rumah yang terus dipelihara, padahal kebiasaan itulah yang perlahan menutup pintu ketenangan dan keberkahan. Bukan karena teras punya kekuatan gaib, tapi karena dari sanalah keteraturan, kebersihan, dan niat baik itu bermula. Pantangan pertama yang sering dianggap remeh adalah menyimpan sampah di teras rumah. Banyak orang menaruh kantong sampah, kardus bekas, atau plastik sisa belanja di teras dengan alasan sementara. Katanya nanti dibuang. Tapi kenyataannya, sampah itu sering menginap berjam-jam bahkan berhari-hari. Padahal sampah yang menumpuk di dekat pintu masuk rumah bukan hanya menimbulkan bau dan mengundang serangga, tapi juga menciptakan kesan malas dan tidak siap menyambut kebaikan. Secara batin, sampah adalah simbol penundaan. Hal yang seharusnya dibersihkan, tapi dibiarkan. Jika tiap hari mata kita disuguhi tumpukan yang kotor dan berantakan, tanpa sadar hati ikut menumpuk beban. Tidak heran jika rumah terasa sumpek, pikiran mudah emosi, dan rezeki seperti enggan mendekat. Rumah yang terasnya bersih sejak pagi memberi pesan bahwa penghuninya siap menyambut hari, dan siap menerima apapun yang Allah titipkan. Pantangan kedua adalah membiarkan teras kotor dan jarang disapu. Teras yang penuh debu, daun kering, pasir, puntung rokok, atau noda air hujan yang dibiarkan berhari-hari akan membentuk suasana awal yang keruh. Banyak orang rajin membersihkan bagian dalam rumah, tapi lupa bahwa teras adalah tempat pertama yang dilewati setiap hari. Jika dari awal langkah sudah disambut kekacauan, maka semangat pun ikut runtuh perlahan. Membersihkan teras bukan hanya soal menyapu lantai, tapi soal menciptakan keteraturan hidup. Teras yang rapi memberi rasa lapang di dada. Bahkan tanpa disadari, orang yang terasnya bersih cenderung lebih ringan langkahnya saat keluar rumah. Inilah bentuk ikhtiar kecil. Bukan untuk mengubah takdir, tapi untuk menyiapkan diri menerima takdir yang baik. Pantangan ketiga adalah membiarkan sandal dan sepatu berserakan. Sandal yang terbalik, sepatu berdebu menumpuk, dan alas kaki yang tidak tertata membuat teras terlihat semrawut. Padahal sandal dan sepatu adalah benda pertama yang kita lepas sebelum masuk rumah. Jika sejak awal kita terbiasa meletakkan alas kaki sembarangan, itu mencerminkan sikap hidup yang kurang rapi dan kurang perhatian pada hal kecil. Banyak pertengkaran rumah tangga berawal dari hal sepele. Sandal terinjak, sepatu hilang pasangannya, atau tamu kebingungan harus meletakkan alas kaki di mana. Hal kecil ini menguras emosi tanpa disadari. Dengan menata alas kaki secara rapi, kita sedang melatih disiplin batin dan menciptakan suasana teras yang bersahabat. Energi rumah pun terasa lebih teratur dan nyaman. Pantangan keempat adalah menaruh barang rusak atau rongsokan di teras. Kursi patah,
kipas mati, sepeda rusak, atau barang bekas yang katanya nanti diperbaiki sering dijadikan penghuni tetap teras rumah. Hari demi hari berlalu, barang itu tetap di sana, menjadi simbol hal-hal yang mandek dalam hidup. Barang rusak adalah benda yang sudah kehilangan fungsi, tapi masih dipertahankan. Secara tidak sadar, ini mencerminkan sikap sulit melepaskan beban lama. Teras yang penuh rongsokan membuat rumah terlihat berat dan tidak hidup. Padahal teras seharusnya menjadi ruang bernapas, bukan gudang masalah. Saat kita berani membuang atau merapikan barang yang sudah tidak berguna, saat itu pula kita sedang membuka ruang kosong. Dan seringkali, ruang kosong itulah yang Allah isi dengan hal-hal baru yang lebih baik. Pantangan kelima adalah menaruh cermin retak atau pecah di teras. Cermin adalah benda pemantul. Ia memantulkan cahaya dan bayangan. Namun cermin yang retak memantulkan citra yang terpecah dan tidak utuh. Anehnya, masih banyak rumah yang membiarkan cermin rusak bersandar di teras dengan alasan sayang atau belum sempat dibuang. Cermin retak bisa menciptakan rasa tidak nyaman bagi siapapun yang melihatnya. Pantulan diri yang terdistorsi memengaruhi suasana hati tanpa disadari. Secara simbolis, cermin rusak mencerminkan masalah yang dibiarkan, luka yang tak disembuhkan, dan ketidaksiapan untuk memperbaiki keadaan. Jika teras adalah tempat menyambut energi luar, maka pantulan yang rusak tentu bukan sambutan yang baik. Pantangan keenam adalah membiarkan tanaman mati di teras. Tanaman adalah simbol kehidupan dan pertumbuhan. Teras yang hijau memberi kesan segar dan menenangkan. Namun ketika pot tanaman dibiarkan kering, layu, dan mati, ia justru menyampaikan pesan sebaliknya. Ada sesuatu yang dibiarkan mati, tapi tidak segera diurus. Tanaman mati yang terus dibiarkan menciptakan aura lesu. Rumah terasa tidak hidup, dan semangat penghuni pun perlahan menurun. Merawat tanaman bukan sekadar hobi, tapi latihan perhatian dan kesabaran. Lebih baik satu pot kecil yang tumbuh subur daripada banyak pot mati yang menjadi beban pandangan. Saat teras kembali hijau, hati pun ikut segar, dan keberkahan lebih mudah singgah. Pantangan ketujuh adalah membiarkan lampu teras mati atau redup terlalu lama. Lampu adalah simbol penerang. Teras yang gelap memberi kesan rumah kosong, tidak ramah, bahkan menyeramkan. Banyak orang menunda mengganti lampu mati dengan alasan sepele. Padahal kebiasaan menunda ini sering menjalar ke aspek hidup lain. Cahaya memberi rasa aman dan harapan. Rumah yang bagian depannya terang terasa lebih terbuka dan bersahabat. Dengan menyalakan lampu teras, kita seakan berkata bahwa rumah ini siap menyambut tamu, siap menerima kehidupan, dan siap melangkah. Di tempat yang terang, rezeki lebih mudah menemukan jalan masuknya. Pantangan ke-8 adalah meletakkan sapu di teras dengan posisi terbalik atau sembarangan. Sapu adalah alat untuk membersihkan kotoran, tapi seringkali justru dibiarkan bersandar di dinding dengan posisi kepala di atas dan gagang di bawah. Sekilas tampak sepele, tapi kebiasaan kecil ini menciptakan kesan hidup yang tidak tertata dan nilai kebersihan yang diabaikan. Secara simbolis, sapu yang terbalik mencerminkan keadaan hidup yang tidak seimbang. Hal-hal mendasar tidak diperhatikan, sementara yang seharusnya menjadi alat pembersih justru menjadi sumber kekumuhan visual. Teras yang dipenuhi sapu kotor, berbulu lepek, dan berdebu menularkan rasa malas secara halus kepada penghuni rumah. Setiap kali mata memandang, batin pun ikut berat. Lebih baik simpan sapu di tempat khusus, tidak terlihat langsung dari luar. Rawat kebersihannya, keringkan setelah dipakai, dan letakkan dengan posisi yang wajar. Ketika alat pembersih ditata dengan benar, kita sedang mengirim pesan ke dalam diri bahwa hidup pun pantas ditata dengan penuh kesadaran. Membersihkan bukan sekadar menghilangkan kotoran, tapi juga menyingkirkan hal-hal yang menghambat datangnya kebaikan. Pantangan ke-9 adalah menjadikan teras sebagai tempat jemuran. Banyak rumah menggantung pakaian basah, handuk lusuh, kaos kaki, bahkan pakaian dalam di teras karena alasan praktis. Tapi tanpa disadari, teras yang dipenuhi jemuran membuat rumah kehilangan wibawa dan kenyamanan. Wajah rumah menjadi lembab, kumuh, dan tampak tidak siap menerima siapapun. Pakaian yang bergelantungan membawa aroma lembab dan kelelahan. Secara visual, ini menciptakan kesan hidup yang berat dan tidak rapi. Tamu enggan singgah, tetangga sungkan berinteraksi, dan penghuni rumah pun sering merasa malas keluar masuk.
Teras seharusnya menjadi ruang transisi yang menyegarkan, bukan tempat menumpuk sisa-sisa aktivitas harian. Jika ruang terbatas, buatlah solusi sederhana. Jemur di bagian yang tidak terlihat langsung dari jalan, atau gunakan jemuran lipat yang bisa disimpan setelah kering. Jangan biarkan jemuran menjadi pemandangan utama. Rumah yang terasnya rapi memberi sinyal bahwa penghuninya menghargai diri sendiri dan orang lain. Dari sinilah rasa hormat dan kelancaran hidup tumbuh. Pantangan ke-10 adalah membiarkan hewan liar bersarang di teras. Sarang laba-laba di sudut, tikus yang berkeliaran, atau kucing liar yang tidur di keset sering dianggap sepele. Padahal kehadiran hewan liar menunjukkan area yang jarang disentuh dan kurang diperhatikan. Lama-kelamaan, teras menjadi tempat yang terasa kotor dan tidak aman. Secara batin, sarang laba-laba adalah simbol stagnasi. Ia muncul di tempat yang lama tak dibersihkan. Jika dibiarkan, rasa malas dan penundaan akan tumbuh tanpa terasa. Kotoran hewan juga membawa dampak kesehatan dan membuat rumah terasa tidak nyaman. Lingkungan yang tidak terurus memengaruhi ketenangan penghuni, bahkan bisa memicu rasa jengkel dan tidak betah. Membersihkan teras secara rutin adalah bentuk kepedulian pada diri sendiri. Usir hewan liar dengan cara yang baik tanpa menyakiti. Jaga agar teras tetap hidup, bersih, dan terawat. Rumah yang tertata memberi ruang bagi ketenangan. Dan dari ketenangan itulah, rezeki lebih mudah hadir tanpa banyak hambatan. Pantangan ke-11 adalah meletakkan kursi kosong yang jarang digunakan. Banyak teras dipenuhi kursi tua yang berdebu, rusak, atau hanya menjadi pajangan. Kursi seharusnya menjadi tempat menerima tamu dan bersantai. Namun jika dibiarkan kosong terus-menerus, ia berubah menjadi simbol kehampaan dan kesepian. Kursi yang tidak dirawat memberi pesan bahwa rumah tidak benar-benar siap menerima kehadiran. Jumlah kursi yang berlebihan di teras kecil juga membuat ruang terasa sempit dan sesak. Ini mencerminkan beban hidup yang tidak perlu, hal-hal yang dipertahankan tanpa fungsi jelas. Lebih baik memiliki 1 atau 2 kursi yang benar-benar nyaman dan terawat. Bersihkan secara rutin dan pastikan posisinya mengundang orang untuk duduk. Dalam kesederhanaan yang fungsional, rumah terasa lebih hidup. Dan rumah yang hidup adalah rumah yang mudah diisi dengan keberkahan. Pantangan ke-12 adalah teras yang tidak memiliki tanda penyambut sama sekali. Teras yang polos, dingin, tanpa keset, tanpa tanaman, atau tanpa sentuhan kecil apapun sering terasa kaku dan tertutup. Padahal elemen sederhana seperti keset bersih atau pot kecil tanaman bisa mengubah suasana secara drastis. Keset bukan hanya alas kaki, tapi simbol kesiapan menyambut. Tanaman kecil memberi kesan hidup dan harapan. Rumah yang memiliki tanda penyambut terasa ramah bahkan sebelum pintu dibuka. Orang yang datang merasa diterima, dan penghuni rumah pun merasa lebih tenang setiap pulang. Tidak perlu hiasan mahal. Yang dibutuhkan hanyalah niat untuk merawat dan menyambut. Ketika kita dengan sadar menata teras agar terasa hangat, kita sedang membuka pintu batin. Dan seringkali, rezeki datang lewat rasa nyaman dan hubungan baik yang terbangun dari kesan pertama. Pantangan ke-13 adalah menaruh tulisan kasar atau peringatan berlebihan di teras. Kalimat seperti awas anjing galak, dilarang meminta-minta, atau jangan parkir di sini sering ditulis dengan huruf besar dan nada mengancam. Niatnya mungkin menjaga keamanan, tapi kata-kata keras memancarkan energi penolakan. Tulisan adalah doa yang terlihat. Kata-kata yang kita pajang di depan rumah dibaca oleh mata dan dirasakan oleh hati. Jika sejak awal yang disambut adalah larangan keras, maka suasana rumah pun terasa tertutup dan dingin. Rezeki yang datang lewat silaturahmi bisa berbalik arah karena kesan yang tidak ramah. Gantilah dengan kata-kata yang lebih santun. Bukan mengurangi ketegasan, tapi menjaga adab. Rumah yang tutur katanya lembut cenderung menghadirkan suasana damai. Dan dalam kedamaian itulah, Allah sering menitipkan kebaikan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Pantangan berikutnya yang sering luput dari perhatian, adalah membiarkan air menggenang di area teras, atau membiarkan talang bocor tanpa perbaikan. Air memang sumber kehidupan, tapi ketika ia menggenang di tempat yang tidak semestinya, justru membawa dampak sebaliknya. Teras yang selalu basah, becek, dan licin membuat rumah terasa lembab, kotor, dan tidak nyaman. Genangan air sering dianggap sepele, apalagi jika hanya sedikit.
Tapi air yang dibiarkan berhari-hari bisa menjadi sarang nyamuk, sumber penyakit, dan pemicu bau tidak sedap. Secara batin, genangan air mencerminkan aliran hidup yang tidak lancar. Ada masalah kecil yang dibiarkan menumpuk, hingga akhirnya memengaruhi banyak aspek lain dalam kehidupan. Talang bocor yang dibiarkan menetes tanpa henti juga menciptakan suasana tidak tenang. Suara tetesan air yang terus-menerus bisa memicu rasa gelisah tanpa disadari. Setiap tetes seakan mengingatkan bahwa ada yang rusak, tapi belum diperbaiki. Rumah pun terasa tidak tuntas, seolah ada pekerjaan yang selalu tertunda. Memperbaiki talang dan memastikan air mengalir dengan baik bukan hanya soal teknis bangunan. Ini adalah latihan tanggung jawab. Ketika kita berani menyelesaikan masalah kecil, hidup terasa lebih ringan. Teras yang kering dan bersih memberi kesan segar, lapang, dan siap menyambut aktivitas baru. Di ruang yang rapi dan tidak becek, langkah terasa lebih mantap, dan niat baik lebih mudah tumbuh. Pantangan selanjutnya adalah membiarkan teras selalu kosong dari sentuhan perhatian batin. Banyak orang menata teras hanya secara fisik, tapi lupa memberi sentuhan makna. Teras hanyalah dilewati, bukan dihadirkan dalam kesadaran. Padahal teras adalah tempat kita berpindah dari dunia luar menuju ruang aman bernama rumah. Jika setiap hari kita keluar rumah tanpa salam, tanpa doa, tanpa niat baik, maka langkah pun terasa hambar. Kita pergi dengan terburu-buru dan pulang dengan kelelahan yang tidak terurai. Teras seharusnya menjadi tempat berhenti sejenak, meski hanya satu tarikan napas. Tempat kita menyadari bahwa hidup ini dijalani dengan penjagaan Allah, bukan sekadar rutinitas. Membiasakan diri mengucap salam saat masuk rumah dan membaca doa saat keluar rumah adalah pagar batin. Bukan sekadar ibadah lisan, tapi pengingat bahwa kita tidak berjalan sendirian. Rumah yang sering disapa dengan doa akan terasa lebih hangat. Anak-anak yang tumbuh dalam kebiasaan ini akan membawa rasa aman kemanapun mereka pergi. Pantangan berikutnya adalah keluar masuk rumah dengan emosi negatif yang dibiarkan menempel di teras. Banyak orang pulang membawa amarah, kecewa, dan lelah, lalu menumpahkannya di rumah. Padahal teras bisa menjadi tempat meletakkan beban sejenak. Jika sejak teras kita sudah menggerutu, mengeluh, dan marah, maka energi itulah yang kita bawa masuk. Teras yang dijadikan tempat mengeluh, membanting pintu, atau meluapkan emosi akan menyimpan jejak batin yang berat. Lama-kelamaan rumah terasa tidak nyaman meski terlihat rapi. Sebaliknya, jika kita membiasakan diri menarik napas, menenangkan hati, dan meluruskan niat sebelum masuk rumah, suasana di dalam pun terasa lebih damai. Pantangan lain yang jarang disadari adalah membiarkan teras menjadi tempat menumpuk keluhan hidup. Duduk di teras sambil mengeluh tentang nasib, membandingkan diri dengan orang lain, atau menggerutu soal rezeki tanpa rasa syukur akan membentuk pola pikir negatif. Kata-kata yang sering diucapkan akan menetap di batin. Teras seharusnya menjadi tempat refleksi ringan, bukan tempat menguatkan rasa putus asa. Mengganti keluhan dengan zikir ringan, ucapan syukur, atau sekadar diam menenangkan diri akan mengubah suasana secara perlahan. Rumah yang sering diisi syukur, meski sederhana, terasa lebih lapang daripada rumah besar yang dipenuhi keluh kesah. Pantangan selanjutnya adalah membiarkan teras tertutup dari interaksi baik. Teras yang selalu tertutup rapat, gelap, dan tidak pernah menjadi tempat menyapa tetangga membuat rumah terasa terisolasi. Padahal silaturahmi sering bermula dari sapaan kecil di depan rumah. Senyum, anggukan kepala, atau obrolan singkat bisa membuka pintu rezeki yang tak terduga. Ketika teras menjadi ruang yang ramah, hubungan dengan sekitar pun membaik. Banyak kemudahan hidup datang bukan dari usaha besar, tapi dari hubungan baik yang terjaga. Teras yang bersih, terang, dan bersahabat memudahkan Allah menitipkan pertolongan lewat tangan sesama. Pantangan berikutnya adalah merasa bahwa semua ini hanyalah mitos tanpa makna. Memang benar, rezeki tidak ditentukan oleh teras rumah. Rezeki adalah ketetapan Allah. Tapi ikhtiar kecil adalah bentuk kesiapan hati. Menjaga teras bukan untuk mengubah takdir, melainkan untuk menunjukkan kesungguhan dalam menyambut kebaikan. Ketika kita menata bagian terluar rumah dengan niat baik, kita sedang menata bagian terdalam diri. Kerapian melatih disiplin, kebersihan melatih kepedulian, dan perhatian pada detail melatih kesadaran. Semua ini perlahan membentuk karakter yang siap menerima amanah hidup.
Teras yang terawat adalah pesan diam bahwa pemiliknya menghargai kehidupan. Dan pada hati yang menghargai, Allah sering menitipkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Jika kita renungkan lebih dalam, banyak pantangan di teras rumah sebenarnya bukan soal benda, tapi soal sikap hidup. Teras hanyalah cermin kecil dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dan kehidupan yang Allah titipkan. Rumah yang terasnya terawat biasanya dihuni oleh orang-orang yang masih punya kepedulian, meski hidup mereka sederhana dan penuh perjuangan. Pantangan lain yang sering tak disadari adalah membiarkan teras menjadi tempat menunda perubahan. Kita tahu ada yang harus dibersihkan, diperbaiki, atau dirapikan, tapi selalu berkata nanti. Kata nanti inilah yang pelan-pelan melumpuhkan semangat. Teras menjadi saksi kebiasaan menunda, dan kebiasaan itu merembes ke urusan rezeki, ibadah, dan tanggung jawab hidup lainnya. Menunda mengganti lampu, menunda membuang barang rusak, menunda menyapu, semuanya tampak kecil. Tapi hidup dibentuk dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Teras yang dibiarkan apa adanya melatih kita untuk menerima kekacauan sebagai hal wajar. Padahal jiwa manusia butuh keteraturan agar tetap tenang dan jernih. Pantangan berikutnya adalah membiarkan teras menjadi tempat yang tidak pernah disentuh dengan rasa syukur. Banyak orang keluar masuk rumah setiap hari tanpa pernah merasa cukup. Tanpa sadar, kaki melangkah dengan keluhan, bukan dengan harapan. Teras menjadi jalur lalu lintas kelelahan, bukan tempat singgah ketenangan. Padahal cukup 1 detik untuk berhenti, menarik napas, dan mengucap syukur. Teras bisa menjadi tempat menenangkan hati sebelum menghadapi dunia, atau sebelum kembali ke dalam rumah. Rasa syukur yang dibiasakan di tempat kecil, seperti teras akan melatih hati untuk menerima hidup dengan lebih lapang. Pantangan lain yang jarang disadari adalah membiarkan teras dipenuhi suara negatif. Duduk di teras sambil mengeluh, memaki keadaan, atau memperbincangkan keburukan orang lain akan menanamkan energi berat. Kata-kata yang diucapkan di tempat yang sering dilewati akan tertinggal dalam ingatan batin. Sebaliknya, teras bisa menjadi tempat menyebar doa baik. Doa untuk keluarga, untuk rezeki yang halal, untuk ketenangan hati. Tidak harus keras atau panjang. Bahkan zikir pelan sambil duduk sebentar sudah cukup untuk mengubah suasana rumah secara perlahan. Rumah yang sering disentuh doa terasa lebih ringan meski masalah belum sepenuhnya selesai. Pantangan selanjutnya adalah merasa malu merawat teras, karena merasa hidup belum sukses. Ada orang yang berpikir, untuk apa merapikan teras kalau rezeki masih pas-pasan? Padahal justru disitulah ujian keikhlasan. Merawat teras bukan soal pamer atau kemewahan, tapi soal menghargai apa yang sudah dimiliki. Allah tidak menilai seberapa besar rumah kita, tapi seberapa besar rasa syukur di dalamnya. Teras kecil yang bersih dan rapi lebih bernilai daripada rumah besar yang dibiarkan berantakan. Dari tempat sederhana yang dirawat dengan ikhlas, sering lahir keberkahan yang tak terduga. Pantangan berikutnya adalah membiarkan teras menjadi tempat membandingkan diri dengan orang lain. Duduk di teras sambil iri melihat tetangga yang lebih mapan, rumah yang lebih besar, atau kendaraan yang lebih baru hanya akan menumbuhkan rasa kurang. Perbandingan ini pelan-pelan menggerogoti ketenangan. Setiap rumah punya cerita. Setiap keluarga punya ujian masing-masing. Teras seharusnya menjadi tempat menerima takdir dengan lapang, bukan tempat memupuk iri. Saat hati tenang dan bersyukur, rezeki terasa cukup meski jumlahnya belum besar. Pantangan lain yang sering luput adalah membiarkan teras menjadi tempat memendam masalah. Banyak orang duduk di teras sendirian, memikirkan beban hidup tanpa pernah mengurai. Teras menjadi saksi kelelahan batin yang tidak pernah dibersihkan. Lama-kelamaan rumah terasa berat, meski secara fisik terlihat rapi. Mengurai masalah tidak selalu dengan solusi besar. Kadang cukup dengan menyadari bahwa kita tidak sendiri. Allah selalu membersamai hambanya yang bersabar. Teras bisa menjadi tempat berdialog dengan diri sendiri, menenangkan hati, dan menyerahkan beban pada Yang Maha Mengatur. Pantangan berikutnya adalah merasa bahwa perubahan kecil tidak ada artinya. Banyak orang ingin perubahan besar, tapi malas memulai dari hal kecil. Padahal membersihkan teras, merapikan sandal, dan menyapu daun kering adalah latihan konsistensi. Dari situlah karakter dibentuk. Karakter yang rapi, sabar, dan peduli akan mempengaruhi cara kita bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan.
Rezeki sering datang kepada mereka yang siap secara batin, bukan hanya yang kuat secara fisik. Teras yang terawat melatih kesiapan itu, hari demi hari, tanpa kita sadari. Semua pantangan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa rumah bukan hanya bangunan, dan teras bukan hanya lantai. Ia adalah ruang awal tempat niat dibentuk dan arah hidup ditentukan. Jika kita menjaga yang kecil dengan sungguh-sungguh, Allah akan menjaga yang besar dalam hidup kita. Pada akhirnya, semua pantangan di teras rumah ini bukanlah aturan mutlak yang menentukan nasib seseorang. Rezeki, hidup, dan mati sepenuhnya berada dalam ketentuan Allah. Tidak ada lantai teras, pot bunga, atau sandal yang bisa mengubah takdir. Namun yang sering terlupakan, Allah memerintahkan manusia untuk berikhtiar, sekecil apapun bentuknya. Menjaga teras bukan soal mempercayai mitos, tapi tentang menjaga sikap. Tentang bagaimana kita memulai hari, bagaimana kita pulang ke rumah, dan bagaimana kita menghargai ruang kecil yang setiap hari kita lewati tanpa sadar. Teras adalah tempat pertama kaki berpijak saat keluar mencari rezeki, dan tempat pertama tubuh berhenti saat kembali dengan lelah. Di sanalah niat seringkali terbentuk, meski tidak diucapkan. Banyak orang sibuk mengejar rezeki keluar rumah, tapi lupa menata tempat ia kembali. Padahal rumah yang tenang adalah sumber kekuatan. Teras yang bersih, rapi, dan terawat menciptakan rasa pulang yang utuh. Rasa diterima. Rasa aman. Dan dari rasa itulah energi hidup diperbarui. Bukan kebetulan jika rumah yang terawat sejak bagian depannya sering terasa lebih hangat. Bukan karena rumah itu mewah, tapi karena ada kepedulian di dalamnya. Kepedulian yang lahir dari kesadaran bahwa hidup tidak hanya soal hasil, tapi juga proses. Menyapu teras setiap pagi, merapikan sandal, mengganti lampu mati, membuang barang rusak, semua itu adalah latihan menerima tanggung jawab kecil. Dan tanggung jawab kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membentuk jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat tidak mudah mengeluh, tidak mudah iri, dan tidak mudah putus asa. Jiwa seperti inilah yang siap menerima amanah rezeki dalam bentuk apapun, entah itu uang, kesehatan, ketenangan, atau keluarga yang harmonis. Seringkali kita menunggu perubahan besar tanpa mau memulai dari hal kecil. Padahal Allah menyukai hambanya yang bersungguh-sungguh, meski dari langkah sederhana. Membersihkan teras mungkin tidak langsung menambah saldo rekening, tapi ia membersihkan hati dari rasa malas dan penundaan. Dan hati yang bersih adalah tempat terbaik bagi kebaikan untuk tumbuh. Teras yang dijaga dengan niat baik juga mengajarkan kita untuk menghormati kehidupan. Menghormati tamu, tetangga, dan bahkan diri sendiri. Saat kita merawat teras, sesungguhnya kita sedang berkata pada diri kita sendiri bahwa hidup ini layak diperjuangkan, sekecil apapun kondisi kita saat ini. Jika selama ini rezeki terasa sempit, mungkin bukan karena kurang usaha, tapi karena hati terlalu penuh. Penuh keluhan, penuh perbandingan, penuh penundaan. Membersihkan teras adalah simbol membersihkan ruang batin. Membuang yang tidak perlu, merapikan yang berantakan, dan memberi ruang bagi hal-hal baik untuk masuk. Jangan menunggu rumah besar untuk hidup rapi. Jangan menunggu kaya untuk hidup teratur. Keberkahan sering datang kepada mereka yang bersyukur lebih dulu, bukan yang menunggu lebih dulu. Teras kecil yang dirawat dengan ikhlas bisa menjadi saksi tumbuhnya kesabaran, ketenangan, dan keyakinan bahwa hidup ini berada dalam genggaman Allah. Mulailah dari hari ini, tidak perlu sempurna. Cukup satu langkah kecil. Sapu teras, rapikan alas kaki, buang barang rusak, dan nyalakan lampu yang mati. Lakukan dengan niat baik, bukan dengan rasa takut. Niatkan sebagai bentuk syukur dan kesiapan menyambut kebaikan. Dan ketika suatu hari rezeki datang dengan cara yang tak terduga, jangan heran. Bisa jadi ia menemukan jalan masuk karena rumahmu terasa ramah. Karena hatimu terasa lapang. Karena dari teras kecil itu, kamu telah menunjukkan bahwa kamu siap menerima titipan hidup dengan penuh tanggung jawab. Semoga rumah kita menjadi tempat kembali yang menenangkan. Semoga teras kita menjadi pintu awal bagi doa-doa yang dikabulkan. Dan semoga Allah melapangkan rezeki kita, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk hati yang tenang, keluarga yang rukun, dan hidup yang penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.